Niat awal tayamum apa? Apa menghilangkan hadas? Istibahati sholati kan ya? Iya. Berarti supaya kita itu ketika karena ada perban atau karena tidak boleh memakai air atau karena memang tidak ada air sama sekali, boleh tayamum, ya kan? Supaya boleh sholat. Apa kita masih hadas? Pertanyaannya ya, pertanyaan kan ke situ dia. Kalau kita tayamum apakah menghilangkan hadas atau ketika kita berhadas ya harus mandi wajib katakanlah ya. Supaya bisa sholat harus mandi wajib. Tapi karena tidak ada air atau karena kalau kena air kita makin sakit penyakit kita atau karena ada air tapi hanya cukup untuk minum saja, kalau dipakai untuk mandi wajib habis sudah. Tidak bisa minum kita, kematian ya kan, merenggut nyawa. Maka kita diperbolehkan untuk tayamum supaya boleh melaksanakan sholat. Satu tayamum, satu sholat fardu, satu tayamum beberapa sholat sunnah. Jadi kalau kita lihat niatnya tayamum adalah untuk memperbolehkan sholat, berarti dalam kata lain kita masih berhadas. Apakah begitu? Betul itu bagaimana? Pak Haji itu pesan ya Pak. Itu yang mau menangkis sing ngono. Arah titik tekan pertanyaannya itu kemana? Sebenarnya kalau ibaratnya sudah jelas, cuma yang pertanyakan, lawang sudah mau tayamum, terus kita berhadas, kok suruh ambil debu lagi ya kan? Padahal tayamum itu katanya untuk menghilangkan hadas. Lah, tayamum itu menghilangkan hadas apa enggak? Ya kayaknya balik ke kita. Monggo, monggo. Yang awal tayamum itu untuk apa? Iya. Balik itu kan sebagai solusi ya. Iya. Jadi masalah. Ya kan pada menjadi Pak Faiz malah. Saya kan Iya. Ya daripada nggak ada air, akhirnya kan ada tayamum. Tayamum. Untuk melaksanakan itu. Hmm. Pada saat tengah-tengah Tayamum. sholat ada air, Ah. namanya ada ada perkembangan lagi. Dan begitu kan. Jadi kan hanya sekedar solusi kan. Kalau tayamum. Oke, saya terima. Bagaimana? Bukan jarak-jarak itu maksudnya Pak Haji bukan ngotot. Pak Haji tadi masih ada. Sudah. Ini loh itu kayaknya kalau yang saya baca mungkin Pak Haji nanti mungkin meluruskan. Ya. Ini hanya analisa saya. Kayaknya yang dari Pak Haji itu kan ibarat redaksi satu keluarga itu kan ada isi jama antara mas kulwaji sama niat. masul yade. Oh enggak Pak? Sudah niatnya itu harus istiqamah mulai mimas kulwaji bila masil yade. Dia Pak sudah kota Pak dulu. Enggak, itu yang awal dari lagi. Apa ruwet nih? Itu yang awal. Iya. Ya kalau di situ kan saya mempertanyakan atau di situ. Terus. Terus yang kedua itu yang awal tadi yang saya tanyakan. Berarti istiqamah itu sampai tangan gitu. Ya ngoten Pak. Itu yang pertama. Ayo, jangan diwangi kok. Gitu lanjut Pak, monggo Pak. Itu yang kedua. Itu istiqamah tersebut setelah belum sampai masku ternyata Sudah itu. Leres. Nah di situ kan wajib untuk pindah ke debu yang lain. Debu yang di tangan itu sudah tidak terpakai. Padahal belum mustakmal. Terus. Ya. Contoh. Kan belum. Baru niat. Itu ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu tadi masuk istiqamah batiniyah riwaji itu waliyadain. Gimana? Kali ini yang tentang diri tahu saya. Sebut mati. Setelah kamu kan? Alis apa namanya tentang tahu saya dijelaskan sih istiqamah di
Wal pertama itu al-kufa istiqdoriha inda masri syai'in minal wajhi. Terus lanjutannya wal istiqamah itu wairum mu'tabaratin bal laulam yang bi ila inda iradati masri wajhi ajza'ahu dari Laulam yanwi. laulam yang bi ila inda iradati masri wajhi ajza'ahu dari. Haji karena itu sengketa itu. Istidamah ini kan atofnya ke kornu tuh ya. Kornu niatin wasdidamatu hadhihi niyat. Jadi niatnya tayamum itu beriringan dengan memindahkan debu ke wajah dan ke tangan. Dan melanggengkan niat itu ketika mengusap sebagian dari wajah. Sebenarnya nggak bulat sih. Ya. Cuma saya tadi membulatkan. Ngeteng-ngeteng gitu. Kalau masalah. Pulau pun paham. Itu kan mungkin yang dimaksud itu kan ketika niat naklu ya terus moro-moro ada belum sampai ke masuk wajib dan itu. Lah kira-kira itu nanti misalkan kok debune itu masih piye lah ngoten tak? Iya. Arahnya itu ke situ. Nah ini mengatakan kalau bacakan ada baikun wal muta'an lahu ayat sabi syar'i ajat masih supaya pun ada nakal jadi jangan bagi. Kalau kondisi seperti itu dan dibatalkan karena tidak semua orang pada saat itu punya debu yang cukup. Ya khawatir Pak Hakim kan ketika debunya tidak cukup. Kalau pindah berarti kan kita harus mencari lagi. Ya kalau kebetulan di situ ada debu yang sifatnya cadangan. Nah kalau debunya itu jauh lama kan tidak mungkin. Nah, orang sedang merasa Pak Hakim. Kalau pemahaman saya, bukan jangan Pak Kulo menuruti dengan bagi, bukan dengan nanti kalau dengan jelas beda, karena yang tanya bagi, wis gak ono banyu utawa wis gak oleh kena banyu, ono debu mek titik ngoten Pak. Nah intinya, kok ngenes sampean. Lah ini ngatan Kulo bacakan, itu ngatan bagi. Itu dibajuri di komentari. Insya Allah itu sama seperti Tausek. Pak Wafat sudah betul itu doe. Karena Pak prakteknya sangat sulit. Ya, sulit. Bagaimana mungkin kita itu nanti itu makbul. Ya kalau memang ada turup yang sifatnya cadangan. Kalau yang jauh, lah dulu BLIP itu kan ya kan ini mungkin makanya kita maupun dibajuri, bahkan mungkin di kitab yang lain juga sama bahwa redaksi di faktor itu doe. Nah yang utama tetap nggak apa-apa melanjutkan dengan syarat bisa di ayudat tidak amiyata qoblal masih dia boleh menang debu itu lagi dengan syarat harus memperbarui niatnya qoblal masih nggak apa-apa. Misalkan ketika naklu kan ambil sini kan Pak ya? Kan sudah mulai niat. Ya ketika bukan ketika mengusap tapi ketika naklu. Tengah-tengah harus sampai qoblal masih dia sudah ada. Maka itu dia bisa melanjutkan pakai debu yang tadi masih menempel di tangan tentunya kan gitu. Nah, nggak perlu naklu turun ilal akhor. Cukup langsung melanjutkan dengan syarat harus tajdid niat qoblal masih ya itu nggak apa-apa karena yang jaga itu mau. Ini kalau taman Malaina itu ada naklas jadi dan ini adalah pemindahan yang sifatnya baru. Kamar laut nakolas blok final hawa disamakan ketika orang itu memindah debu dari udara. Kalau yang masuk beroga, jadi meskipun yang memindah adalah orang lain tentunya ini masih atau ini tayang ini intinya kesimpulannya kalau dengan kondisi tadi misalkan debunya cuma sedikit dan memang nggak ada cadangan
engko golek liyane kan yo kangelan. Iya. Atau bisa dapat tapi resiko nanti waktunya sholat apa habis. Itu kan juga harus dipertimbangkan juga. Maka bisa langsung meneruskan. Tentunya dengan bisa kita dibikin Niat. yang qabla masjid wajib. Terus yang kedua tadi pertanyaannya istijamah itu. Iya. Itu memang kenapa Pak? Karena itu bulan bolitnya. Iya. Antara rentang waktu itu sifatnya yasir sedikit. Tapi makanya dikatakan doa. Lah di komentar di situ Pak. Kenapa kok Batu Korek itu menggunakan kata itu karena melihat apa goleknya saja. Dia ada zaman yasirun la azubuhi aniyah goliban karena zaman antara mengusap wajah dan mengusap apa tangan itu sifatnya yasir itu loh yang tidak sepi dari niat secara umumnya. Artinya tetap tidak apa-apa. Ngoten lho. Iya. Iya sudah. Nggih, sampun nggih, Bu. Saya baca. Oke, bukan apa-apa. Kira-kira nggak ditanyakan lagi itu untuk hadasnya itu. Saya baca. Iya. Jadi pakai tausnya Pak ya? Tahu saya bertulis sama saja. Tausnya berdiri sama. Iya. Oh iya. Kalau kan namun ngambil mawon. Iya. Berarti lebih luas Pak dari Fathul Qorib, tapi memang sudah jelas ya keterangannya. Iya. Berarti kalau ketika sudah niat, ketika naku sudah niat, toh ketika mau ke wajah kok hadas, maka boleh meneruskan. Bisyarti tajdidin niat lagi. Sampun, oke. Terus pundi? Sudah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Monggo. Oke, saya taksin. Kalau tidak ada debu, apakah boleh tayamum dengan yang lain? Dengan api. Ngemesi saking kalau debu. Kalau definisi debu yang di daerah Mana? definisi debu itu Debu yang di Fathul Qorib tadi ya, debu yang suci, yang tidak bercampur dengan debu itu apa? selain tanah yang apa dibasahi tadi. Tanah kotor. Tanah kuburan ya, tanah kuburan. Tadi setiap pesawat itu debu kategori debu itu debu itu sendiri. Debu yang mengandung gubar itu. Apa gubar? Bahasa ini debu ya debu ya. Turun karena bubar kan? Iya. Kan ada yang mengatakan ketika haji itu kayak bisa melakukan tayamum di pesawat. Iya. Itu kan referensinya dari mana? Kurang debu. Bu itu kan maksudnya itu kategori definisi debu itu seperti apa? Ketika di pesawat untuk tayamum Ada yang memperbolehkan ada yang memperbolehkan atau tidak sebenarnya? karena perjalanannya 10 jam. Dari mana itu? Kalau debunya dari turun, nggak mungkin saya memperbolehkan dia down bahwasannya atau mungkin Iya, bisa jadi takdir ya. Ditakdiri turok. Gini, kok guys? Coba ada ibaratnya enggak? Ada kalau ibarat. memang itu dari turun boleh. Ah. Tapi kalau mungkin permasalahannya nanti apakah perkiraan itu Ah. benar apa tidak, permasalahannya di situ. Iya. Bagaimana? Monggo yang banyak dulu. Nah, dulu. Satofa mungkin ada ibarat satofa. Saya kali sih Ketika ada perjalanan panjang di pesawat sekitar sampai 10 jam itu otomatis ada beberapa sholat yang terlewati. Nah untuk sholat itu karena tidak mungkin dengan air karena airnya juga terlalu sedikit saya pernah di pesawat soalnya. Iya. Jadi solusinya ada dua. Yang pertama kita bawa air sendiri untuk wudhu ya. Iya itu yang pertama. Ya, jadi jelas. Itu pasti tidak disangkal. Nah yang kedua ini kalau tidak ada airnya cukup untuk minum otomatis tayamum. Apakah tayamum ini dengan mengira-ngirakan adanya debu di jendela atau di kursi depan itu, atau tayamumnya itu sholatnya itu tanpa wudhu, tanpa tayamum, hanya untuk hurmatil waktu seperti orang yang koma atau bagaimana? Monggo. Ini yang ditanyakan kan apa definisi dari debu itu gimana? Definisi debu sebenarnya. Ya definisi debu. Ya. Itu dulu.
baru karena habibnya. Kalau di sini yang tadi itu mana itu? Bi wa syartu wal khamis ya at-turabu at-tahir ay at-tahuru ghairul mandi wa yasduqu tayru bil ma'dubi ya. Wa turabu makbaratin lam tumbas wa yujadu fi ba'dhin nusakh ziyadatun fi hadha syarti wa ya alladzi lahu gubar. Jadi itu debu yang suci yang dipakai itu kan at-turabut thahir ya. Debu yang suci yang tidak basah. Kalau di kitabnya itu kan debu yang suci itu debu suci yang tidak dibasahi, ya kan? Bahasa kalau Jadi kopi. masuk ya. Masuk ya. Monggo. Mungkin ada ibarat lain. Al-kalam ala tayamum. Eh? Yang kasus tayamum diterapkan ayat itu dulu. Terus untuk fi manau aramu tidak disalah al-ubah. Jadi kemungkinannya sini kan dua. Yang pertama turab ya kan. Apa namanya? Turab sing di situ ada ubahnya. Yang kedua aramu pasir tidak disalah al-ubah. Kita kolok. Berarti turab ini diartikan debu apa tanah? Debu. Iya. Gubar itu Turab itu lebu. lebu. Nah, Kalau gubar, pakai kan debunya yang dipakai tayamum. Kemungkinannya dari turab atau dari romal tadi. Dan romal juga. Supaya kita yang berdiri di dalam dampak filsafat. Sama ada syaratnya yang romal ini. Ketika Iya. nempel, nengok pasirnya gak nempel nengok. makanya kan bintul bata ini itu loh. Ada bintul bata ini kan untuk menghilangkan pasir, mungkin ada pasir yang terkatup gitu ya. Sama ribut. Ya, monggo mungkin ada yang lain. Debu itu yang mana? Karena kalau untuk mensucikan apa namanya najis mughalladh itu kan juga salah satunya dengan debu ya. Nah itu debu yang sama dengan tayamum atau debu tanah yang dipakai. Kalau untuk mughalladh itu kan juga ada yang salah satunya dengan debu ya. Ahadua biturab itu kan. Kan ini campur ini loh. Banyak. Iya. Gimana? Atau mungkin Ustaz Hasim sendiri sebenarnya sudah punya. Terus yang ini mau ya ning Biasa mau ngetes. Ustaz Hasim monggo. Terus yang mau kuning pesawat iki mau. Nek mungkin Karena kalau kita dengan kasat mata mungkin tidak terlihat adakah debu yang menempel atau tidak. Tapi kalau kita menggunakan seperti alat mikroskop ya, atau mikroskop, ya bisa jadi kelihatan. Oh di jalan saja kita sepertinya jalan itu kita pakai sepeda motor itu kan seakan-akan bersih itu ya. Ternyata banyak debu. Kan enggak tahu. Karena mata kita kan memang enggak memiliki kekuatan untuk melihat yang sangat kecil. Debu adalah monggo. partikel kecil. KBI. Partikel-partikel. kan kalau kita melihat di kitab itu enggak ada definisinya. Cuma Enggak ada ya? cara menjelaskannya itu dengan lawan katanya. Jadi cara membatasinya hatnya itu kan pakai pokok sementing orang. Sementing bukan pasir itu ya. Orang Iya. orang gamping, iya. Kalau saya sendiri, yang namanya debu ketika
ketika disebul itu mabur. Hmm. Kalau disebul nggak mabur. Kopi yang mabur tuh. Ayo. Siapa yang bisa membedakan antara kopi dan debu ketika dijajar? Sama kan? Berarti oleh. Nggak tahu. Enggak, sebenarnya kan turunnya Tanya saya Pak ya. nama yang sudah itu saya sudah jarian halal boleh lah Pak. Iya. Iya Pak memang. Pakai kaul boleh aja lah bagaimana? Debu itu selain gamping, selain apa tadi itu rimal ya, atau selain tepung, atau apa tadi itu pecahan. Iya karena buat apa menjelaskan terlalu detail semua kan? Biasanya kita pakai meja itu kursi. Enggak Pak. Kalau terus dipasangkan kata Pak Asin kalau di pesawat itu kan seperti ini loh, nggak ada debu loh. Kok kamu? Jadi berarti kan itu Kan seperti dia Lah iya. Dia pertama kan tadi debu ya. Pertama Kan debu. kita bahas definisi situ. Nah, kalau sudah, ya sudah kita sepakati apa debu itu. Ini debu di sekitar kita guyu kabel. Saat dari tertawa oleh debu-debu. Mungkin pakai versi kategori dulu ya Bapak. Kalau di sini Sebuah itu benda. partikel padat yang sangat kecil berukuran di bawah 500 mikrometer. Itu sampai Yang melayang di udara dapat berasal dari sumber alami seperti angin dan letusan gunung berapi, atau dari proses pembuatan manusia seperti industri dan aktivitas mekanis. Itu kan kembali pada definisinya min turobin. Dari Sama tak jalan definisi tuh. Enggak, kamu cari itu mau apa? yang jadi permasalahan bukan apa sing debu sing libere, turutnya itu kan sing dibingung begitu. Makna turutnya. Soalnya kalau bukan jelas, menurut saya di sini kan juga dijelaskan itu punya beberapa jenis. Ya. Turun itu kan dijami anwar. Dari kata-kata tersebut artinya turun sendiri punya beberapa jenis. Yang dimaksud dengan turun untuk tayamum itu apakah semua jenis turun tersebut atau bagaimana? Didefinisikan lagi ini kan menggunakan redaksi bubar. Ya. Nawi masuk sini sih bubar ini. berarti pertama ini bubar, bukan bubar apa itu proses. Nawi. Kan Ya mau takono bubar dulure sapa. Kenal turun apa? kan bubarnya sumbernya dari turun atau dari romal kan gitu. Satriski monggo Satriski. Dari Mam. Loh, ngono iku lho, Cak. Mosok sungkan karo senior ya, Kak? Karena senior junior ning kene. Ini kalau nemu aja. Nggih, nggih. Asmaul Turab. Jumlahnya ada. Nama-nama debu. Debu yang bisa Jumlahnya dipakai. ada 23. Wih, sange pakai. Asmaul Bubar jumlahnya ada 21. Oh. Nomor 1. Iki seminar debu hari ini. Proses mawar. Nggih. Tapi ada ya al-farqu baina turab wal hubar apa? Kalau turun itu sumbernya, Nah. bubar itu Jenisnya hasil dari. Loh, tapi itu namanya tadi beda loh. Wong turab sama hubar lebih banyak turab. Iya kan? Lebih spesifiknya itu kalau turab itu yang berasal dari apa? Dari hasil dari bumi loh Pak. Iya. Kalau sebaliknya apa? Kalau dari lafaz bubar itu kan bisa diartikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Seperti yang di Apa namanya? serpihan. Serpihan. Kayak judul lagu. Beduk. Kalau ingin mendalami lebih lanjut lagi, itu moga dari Musawin yang lain. Karena jadi kami juga kekurangan. Mungkin kalau masih di tanah itu namanya turab. Nah, kalau sudah terbang ke jendela, ke tembok, ke pohon-pohon itu namanya hubar. Iya kan mungkin kalau Bubar berkumpul jadi turun. Nah, dari sebenarnya. turun dulu dari padan, dari tanah.
Benar kan? Ada yang berpendapat kalau pesawat itu bisa untuk melaksanakan tayamum. Berarti debu selesai ya? Debu selesai. Sekarang masalahnya tayamum di pesawat. Ada enggak itu? Pesawat kan debu. Kalau spesifiknya saya nggak tahu. Iya, enggak. Ini kan yang dibahas kan pesawat memang full AC Pak ya, tertutup. Apakah ada debu di sana? Tapi kebanyakan Ada yang berpendapat gitu maksudnya. Kan ada yang berpendapat. lah iya. Apakah pendapat itu apa kotek atau bagaimana? Ya, pendapat itu di mana? Nah, Coba ayo. Masuk ya. Nah, monggo. Ini terus nanti di sini. Kalau lebih juara kalau asapnya itu kata yang minggu peritrofin alami kodatin. Iya kodas nih, bukan turok, bukan ini turok. Cuma itu nempel neng ibadah, neng tanah atau hasirin, atau cidarin, atau ada atau berjati alamin totin, atau syairin di bubar. Nanti bubar turok. Saya ki pesawat itu bener konti. Ya, ya ini pertanyaannya di situ. Nah itu pertanyaannya apakah benar pendapat tersebut atau tidak itu saja. nah ikut turok bener. Jadi Kalau memang itu dari turok berarti oleh. terus simpulnya begitu ya. Itu turok boleh, tapi itu kok dulu asalnya. Tapi biasanya orang-orang yang bertayamum di pesawat itu prakteknya berbeda. Maksudnya yang dikeprokkan itu di kursi atau Ya kalau di sini itu kan menempelkan kedua telapak tangan ke permukaan yang suci dan berdebu seperti kursi atau dinding pesawat. Ada artikelnya di pesawat. Kalau artikel banyak Pak, cuma ya itu sumbernya dari mana itu? Sebenarnya dari mana itu? Nah, ini Abu siapa? Abu ya ini juga ditanya itu. Buya Yahya itu. Jadi yang terakhir jelas. Jelas itu gini. Nah. Tadi kan ya. Enggak, tadi yang akhirnya kamu benar dari bulan. Yang Kalau Waya juzu atayamum min bukari turobin alami kodah. Alami kodah. Guling. Debu apa? Debu turok. Nempel neng guling. Al-Faubin atau lambi. Al-Hasirin. Al-Jidarin. Cuma ini mau tanda kutip itu teko. Murah ya kan? Ya cuma sing ditakoni kan pesawat itu teko turun apa enggak? Kita mau Pak. Mahal. Kita ada kata akhirnya tetap ada kata lagu baru. Lagu itu baru. Oke, Bukari turobin. Jadi oke ada kata baru Pak. Oh, ini Pak kalau di Jombang online ya NU Pak ya. Monggo enggak apa-apa. Ini ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini Pak. Kocok dhisik kan iki. Bocor kita. Kocok lah, kocok. Lagi kocok. Sabar Pak. Kan dhuwur sampe nisor wis lho. Iya. Saya tak. tidak pertanyaan mangger. Ini jelas di sini Pak ya. Hukum tayamum di pesawat dengan menggunakan kursi seperti namanya. Loh, kursi Pak belum selesai. Ibaratnya dibaca apa? Kalau dalam kasus ini Pak tayamum tidak sah Pak ya. Ibaratnya dibaca Alasannya. Sedangkan kedudukan sholatnya hanya semata-mata lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti sholatnya. Enggak alasannya enggak saya. Sebentar, ibaratnya ada di Majmu' Syarah Muhadzab, amma hukmul mas'alati famadhabuna annahu la yasihu tayammum illa biturabi. Hadza wal ma'ruf fil madhab kata Syafi'i. Wa bi qatal ashab wa tadhaharat alaihi nusus Syafi'i. Wa hakar Rafi'i an ibni Abdillah al-Hanati bil haq al-mumala wa nun annahu haka fi jawazi tayammum bid dari roh wan nurah wazari warzarnih wal ahjar. Pondok intinya gini Pak, pada akhirnya kita kalau nanya ke Syafi'i ya nggak akan membaca Pak. Karena ada turab lahu hubah. Itu nek pahami ya. Oke. Itu kan dengan persepsi bahwasanya debu itu gak teko turab kan. Ya, Dan semua itu teko turab. Nempel ning itu. rekit pesawat itu. Bisa itu kan. Nempel ning kelambi bisa kan. Pak Faiz, Nggih. sebenarnya wahaka tadi coba diulangi yang agak pelan. Di sini kan Yang itu baca susu Syafi'i ya tadi. Pak.
itu kan haka siapa tadi itu Ar-Rafi'i toh fi jawazi tayammum bidzarira wan nura wazarnih wal ahjar al madhuqa wal fararih al masbuqa wa wasbahiha qaulaini li Syafi'i wa dzan naqlun gharibun dhaifun syadzun. Ya. Jadi ketika ada cerita itu tadi ya wahada naklun 2000 bahasa Indonesia ini kan kesimpulan tuh. Ini bahasa Indonesianya ya dari Rafi'i boleh tayamum dengan debu, kapur, biji besi, pasir, bebatuan dan kaca yang ditumbuk halus. Tapi ini adalah salah satu pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Riwayat ini merupakan kutipan yang janggal, lemah, tidak dapat diterima. Tidak dari itu. Iya. Intinya yang Mbak, itu pada akhirnya kalau kita berputar ke Syafi'i jelas yang mentok di situ. Itu Qaul Rafi'i apa Rafi'i itu mirip dengan Qaul Hanafiyah. Maliki. Betul, Maliki ada. Ada Pak. Kalau ini Maliki di lanjutannya tadi itu. Itu berarti malah betul Pak. Artinya baik Hanafiyah maupun Maliki iya. malah betul. Bertayamum dengan segala jenis tanah walaupun berupa batu yang dicuci adalah boleh. Itu Hanafiyah Malikiyah. Nah itu nggak Mbak, itu berarti yang Maliki yang mirip dengan Hanafiyah. Kalau Hanafi itu min jinsil ardi, tetapi bahkan Maliki boleh dengan garam. Tuh, dengan buka di kitab itu loh Pak. Fiqhul Islam adalah Bapak Zuhaili. itu malah nah itu min jinsil ardi, apapun termasuk juga kaca, batu ada. Pertanyaannya tinggal gini Pak. Pertanyaan gini. Syafi'iyah kan jelas misalkan. Malikiyah ya tadi sama seperti mirip dengan Hanafiyah. Itu mungkin ada perbedaan tapi sifatnya tidak frontal. Pokoknya penting min jisil ardi. Pertanyaannya kira-kira di pesawat ada nggak? Ada. Yang maksudnya bagian dari yang tadi disebut oleh Hanafiyah maupun apa? Malikiyah. Maka ini ada yang jadi. Makanya di luar tuh ngampun dan keluarin dia nanti bakal sedikit. Itu pun juga bingung karena memang kita nggak satu cara cuma satu menghadirkan seorang ahli. Ini ahli Pak. Jadi gini Pak. Jadi ketika sudah ditemukan seperti itu Pak ya. Jadi kalau ketika sudah ditemukan mustahil Syafi'iyah bisa mendapatkan debu di dalam sholat, maka ada lagi di Majmu' ala Syarhil Muhadzab ada 4 qaul Pak. Yang pertama yajibu alaihi ayyusolli fil hal ala hasabi hali wa yajibu alaihi i'adah. Itu soal sholatnya Pak. Lah iya kan tidak mungkin lagi debu toh. Otomatis sholatnya mengikuti 4 terus. Yang kedua pelan-pelan. Wasani la tajibu sholat bal tustahabbu wa yajibul qadha. Wasalis yahrumu alaihi sholah wa yajibul qadha. Terakhir Robi tajibu sholah fil hal ala hasabi hali wala tajibul i'adah. Pak dari itu nanti konsekuensi hukumnya ketika kita masih pakai tadi tetap iya. Pertanyaan kita adalah apakah ada meskipun itu mungkin ini call ilal madhab akor ya kita tayamum di pesawat itu berarti talfek lagi ada nggak meskipun dengan apa cara indikon ilal madhab akor lah kalau dari tadi yang jenengan sampaikan Pak Malik kan seperti itu mirip dengan Hanafiyah. Pertanyaan sekarang tinggal saja di pesawat apakah ada beberapa partikel yang tidak juga di Malaysia sama Pak jadi itu ada di pesawat. Ada kalau kita bawa Pak. Enggak ada. Ya padahal bebannya Pak. Soalnya gini Pak, kalau perjalanan pesawat kan otomatis kita sudah tahu Pak berapa jarak berapa jam. Jadi kalau kita memang niatnya talfek dari awal kita bawa Pak. Karena kita sudah tahu tidak mungkin di pesawat ada gubar, ada turok. Itu kalau setuju ya Mbak. Itu bagi kalangan pesantren kita permasalahannya itu tidak semua penumpang. Jelas dengan bahwa jamaah haji itu. Kalau kasusnya sudah seperti itu Pak, kita kembali ke 4 qaul tadi saja.
itu yang dengan badai pengakutan tidak membahas tentang hukum Tayamum. itu bahkan konsekuensi hukum ketika kita masih berputar di Syafi'iyah. Nanti soalnya gimana gitu loh. Yang dipertanyakan konco-konco tadi itu ini wow, ada nggak Paul yang memberikan, kita ijrokan, nanti kita praktekkan di saat itu meskipun dengan cara indikor di dalam madhab akol. Nah yang Hanafiya sama Syafi'iyah katakan min jinsil adi katakan ada nggak di situ pesawat? Kalau emang ada berarti kita boleh meskipun dengan cara indikor di dalam madhab akol. Nah kemungkinan keduanya kan tidak ada. Kalau betul kepercayaan kira-kira tentang diri kan? Lah iya kemungkinannya kan tidak mungkin ada. Kalau itu jelas. Baik Syafi'iyah maupun Hanabila maupun Malikiyah tidak mungkin ada semua. Yang lainnya debu. Kira-kira ada nggak debu? Lah ya tidak ada Pak. Kecuali bawa sendiri kan. Sangu kuya gaya masak atau gaya tayamum pesawat. Tapi yang namanya debu Pak, di mana-mana mesti ada. Nah, ya kan itu. Ini loh. Tadi kan penjelas apa yang Partikel terkecil. 500 mikrometer. Oh, mikrometer. Mikro. Terus pokoknya sama lo lah. Tapi Pak, untuk membersihkan debu itu kan juga Pak. Ketahuannya ketika kita membersihkan debu pakai penyedot debu. Nah, itu kan bersih Pak. Terus orang yang masuk ke pesawat juga belum tentu dia tidak bawa debu. Saya cilik kalau doa. Aku lupa lainnya dia Pak. Lainnya. Iku tetap begini. Orang debu. Oh. Tak lupa ini. Kursi garpe dulu. Iya debu nih. Ada. Oh itu berupa kain. Lah maksudnya kan gitu Pak. Kalau memang menurut pengalaman tentunya ya, pengalaman ya mungkin ahli kubro tentunya ya Pak. Pasti Pak. Kubro kalau memang itu ada partikelnya ya, berarti kita nggak usah jauh-jauh itu kok. Cukup di Syafi'iyah. Berarti memang ada. Cuma kita kan sampai sekarang kan apa betul seperti itu kan itu. Apa hanya dari pengalaman satu orang dua orang atau memang menurut para ahli juga seperti itu. Karena ini juga nanti Pak ya, kalau pengalaman itu harus dilihat dulu berapa orang yang ngomong kan gitu. Ini kalau ahli kubro ya itu beda lagi kan gitu. Kalau memang ternyata ada seperti itu Pak. Kalau Pak Hadi kayaknya Pak ya, Pak Hadi kayaknya memang nah Lion Air yang dipakai itu Pak jarang dipakai. Jadi oh ya. Namanya asal Pak pesawat. Dan memang pesawat itu rugi Pak. Iya. Nama itu pesawat. Enggak Pak, kita lupa pesawat loh yo. Nah, kalau kasusnya kan yang kasusnya kan yang banyak kan ketika penerbangan ke Saudi Pak. Itu kan 10 jam lebih Pak ya. Sabu leduk kan? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin merpati Garuda yang semewah itu ada debu Pak. Iya. Pasti ada. Sapunya gak sapu biasa Ji. Pasti ada. Sedot. Kan sebelum bahas debu atau air kan itu ada apa? Wasail. Harus istiadat dulu itu kira-kira. Tak bacakan ya. Ini di ini apakah apa? Najis apa tidak ya kan? Iya. Ketika yastabilu kan harus istiadat dulu itu kira-kira. oh istilah mana ini? Istiadat. Ya maksudnya. Debu juga gitu kan? Kira-kira iki. Ono apa ora? Ditepui kan udah. Kasus ini ono apa enggak ngono lho? Gini loh, Semua Pak. ada debu kan istiadat dulu kira-kira. Saya Iki teko turap atau tidak? Berarti Ramadan ini menunjukkan bubar itu harus dari turap. Iya dari Turap yang dari hati. Iya. Ya. Berarti Turap kan angkasa gitu. ya saya kan Dengan dikeneng. artikel loh. monggo Pak Hadi monggo. Meskipun pesawatnya dihasilkan secara rutin, pasti ada debu halus di dalamnya yang terbawa dari
atau dari pakaian dan Nah ya tadi itu saya bilang kan, karena tidak mungkin semua yang masuk ke pesawat tidak membawa debu. Lah itu tak besi kan terbawa. Tapi terbawa. Iya. Iya. Tapi terbawa. Kan pasti ada. Heeh. Coba dibaca Pak, itu artikelnya Pak, artikelnya. Penelitian. Enggak, tadi kan sama ibarat dua. Iya. Ya ibaratnya jelas. Saya paham. Ibarat itu semuanya pasti seperti itu. Kita kan praktek di lapangan dalam hal ini sama. Apakah sesuai dengan ibarat yang ditampilkan teman-teman dan teman-teman. Tadi kan saya kan butuh pertanyaan yang pengalaman berapa orang, terus yang ahlinya itu sudah mengatakan itu gimana menurut ahli gubernurnya. Kalau memang di situ memang berapa dari pengalaman ahli gubernur ada debu, maka kita nggak perlu jauh-jauh impor dalam ada apa cukup bisa saja. Materi program kita cuma bocor. Pak Hadi tadi kan pernah masuk pesawat Pak ya? Hanya tepuk-tepuk Pak. Cuma 2 jam. Jadi nggak sampai kok. Berarti hanya tepuk-tepuk tok Pak. Tidak yakin, tapi itu turop apa rimal apa? Romal apa? Iya. Jadi tidak sampai tayamum Pak. Ya sama dengan saya Pak, juga tidak sampai tayamum. Ya. Cuma 2 jam. Sama Pak, saya ke Sulawesi juga Pak, 3 kali. Nah, jadi sekarang Pak, kalau untuk pengalaman yang lebih, itu minimal yang pernah umroh. Nggih, Nah. masuk akal. Tanya Pak Yai. Juga balik. Atau mungkin kita punya 2 opsi Pak. Yang pertama kita kalau sudah tahu seperti itu kita yakin ada debu, tetap sholat. Nggih. Yang kedua, yaitu tadi hanya untuk menghilangkan lihurmatil waktu. Ya, Tetap sholat tapi kita nanti mengkodok di nggih. Jeddah atau di Madinah. Tadi ditampil Karena tadi. teori cekal motor. Gampang loh. Nek perlu dikosor di jamak ya. Itu kalau mati, ya nggih, ngomong-ngomong. Kalau mati pada itu tetap harus ada. Iya tetap. Efeknya tetap harus ada. Tapi kalau pertama kita yakin ada debu ya, enggak usah ya ada Pak. Nggih, nggih. Heeh. Pasti. Itu Pak. Jadi Dia- dari si yakin-yakin tadi ya. Hmm. Itu dari kami itu meminta dari tasawur batasan yang mana ini kita boleh untuk wahyi ke taraf yakin itu bagaimana? Ya tadi itu terasa Apakah ada debu. duduk istihad Hmm. terus dilek-lek atau bagaimana? Ataukah duduk manis terus kita langsung mempunyai yakin sampai istihad atau bagaimana? Itu pertanyaan dari Kita minta untuk penjelasan lebih ya gampangnya yakin itu bagaimana? Ini yang mengesahkan keyakinan ini. Bingung kan lho Pak Rizky maksudnya. Enggak, mintanya yakinnya ainul yakin, apa hakul yakin, apa akiyanul yakin. Yakin bahwa di sini tuh debu apa tidak? Nah, iya. Saya itu butuh pengalaman dari orang yang pernah naik pesawat dan mungkin beda pesawat beda debunya, beda ada tidaknya debu. Jangan coba sudah. Tadi barangkali artikelnya dibaca mohon yang Pak. silang. Silang selalu Yang dunia frustasi Pak. Frustasi. Apa mungkin ketika yakin itu ketika kita taruh tangan kita di kursi depan atau di apa? apakah sudah cukup? Terus memang berasa ada debu, ya. Terus kita pakai tayamum. Apakah itu cukup meyakinkan? Kalau menurut saya, kalau memang tangan ini kan indera perasa ya, otomatis tahu kalau itu ada debunya kan. Nah, menurut saya sudah cukup. Tapi ketika kok dirasa pas kalau ke apa? Ke tembok atau ke kursi kok gak kerasa apa-apa, ya wes. Anggap saja lihurmatil waktu, nanti ya ada. Itu saja. Nggih. Kesimpulannya betul Pak. Kesimpulannya, debu tadi kita sudah simpulkan dari ardun ke turab, turab melayang menjadi gubar ya, meskipun namanya puluhan itu ya. Untuk namanya turab ada 23 ya, namanya gubar ada 21. Saya Virgo. 70 berapa? 73.
Sing selamat iku sing ana petunjuke, Pak. Al-Hadi. Alhamdulillah. Wis iki firqa ana penunjuke ya terbaik aksi ta. Terus keselamatan karo Al-Faiz. Dan insya Allah diberi rezeki oleh Allah dengan apalagi sudah ada pemimpinnya di sini kan, Maulana ya Maulana kan. Maulana. Yang kedua masalah dengan pesawat, ya yang terakhir dengan pesawat. Kalau kita memang mengikuti Syafi'iyah dengan memang tidak adanya debu di pesawat, maka ya kita hanya untuk lihurmatil waktu dan iadah itu lebih bagus lah ya. Itu paling Paling bagus itu. Tapi kalau memang betul-betul yakin seperti Pak Hadi tadi ya, pesawat wae lah aja nih. Betul-betul ada debu. Ya wis yakin loh Pak itu Pak ya. Wis tayamum ngono. Dan yang paling terakhir kalau memang sudah betul-betul tahu perjalanannya sebegitu lama ya bawa air ya, untuk wudhu. Ya, persiapan. Kenapa? Oh enggak. Kalau air dibatasi itu zam-zam Pak. Heeh. Berarti ini banjirnya nggak dapat. Enggak Pak, zam-zam kan anu Pak. Dari luar negeri Pak. Jadi Iya. kalau selain air zam-zam nggak ada. Oh enggak apa-apa, bawa bulma oksi berapa pun enggak apa-apa. Bedanya apa? Kan maksudnya tulis belum mau sih. Jam karo Leo tulisannya itu diubah pakai kode. Ono tadi botolnya maksi. Cukup ya. Nggih. Ternyata mawon, rumusannya mungkin gini. Ini hanya saya menawarkan nanti kalau yang pertama tadi kita sepakat ya, kalau memang kita nggak yakin ya kita bisa menikmati waktu. Iya. Meskipun dengan konsekuensi Iya, tadi sholat. Kalau memang kita menggunakan debu, tentunya harus pakai tangan. Itu aja. Iya. Kalau kita untuk menentukan yakin tidaknya jelas dan sulit, karena kita nggak punya perangkat pendukung. Iya. Apa nama ini ya? Anu berbenah. Nonton dulu. Benar aja Kalau 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 nggak pakai bro, kalau kita hanya pakai yakin-yakinan, mungkin kita sendiri nggak yakin kalau itu kok. kita nggak siap. Nah, Ya tetap harus kita pakai perangkat pendukung. Iya. Kalau nggak yakin mending ya tadi aja. Wow. bismillah. Al-Fatihah. Adanallahu wa yakum